semuanya, perkenalkan saya Marcelina Dalmole. Saya mahasiswi semester 3 di program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini saya akan membagikan materi tentang etika penulisan karya ilmiah yang meliputi konsep plagiat, jenis-jenis plagiat, teknik penelusuran plagiat, dan tata cara pencegahan plagiat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata plagiarisme didefinisikan sebagai penjiplakan yang melanggar hak cipta. Plagiarisme sama dengan plagiat dan jiplak. Plagiarisme adalah tindakan menjiplak, menduplikasi atau mengambil suatu pendapat, karangan milik orang lain, dan mengaku atau menjadikan karya tersebut seakan-akan pendapat atau karangan sendiri. Orang yang melakukan plagiat disebut dengan plagiator. Dalam bahasa Indonesia, istilah plagiat yang merupakan serapan dari bahasa Prancis lebih populer dibandingkan dengan plagiarisme. Bahkan istilah plagiat ini sudah dimasukkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini, plagiat didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat 1, yaitu plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah orang lain tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Plagiasi dalam konteks penulisan karya ilmiah memang menjadi sorotan dan masih menjadi problem yang sering terjadi di perguruan tinggi dalam penulisan karya ilmiah, baik makalah, artikel, maupun skripsi. Plagiasi terjadi karena melemahnya integritas mahasiswa. Integritas akademik adalah perilaku jujur yang harus diterapkan dalam semua hal yang berhubungan dengan lingkungan akademik. Banyak hal yang menyebabkan lahirnya ketidakjujuran akademik atau plagiasi. Di antaranya yaitu keinginan untuk mendapatkan nilai bagus, pengaruh lingkungan, dan lain-lain. Dengan berbagai hal tersebut, akhirnya muncullah faktor-faktor yang melatar belakangi mahasiswa melakukan perilaku plagiasi. Pertama, yaitu mahasiswa belum terlalu memahami perihal mengenai perilaku plagiasi. Mayoritas mahasiswa yang melakukan tindakan plagiasi lantaran belum mengetahui pengertian plagiasi serta hal-hal yang berkaitan dengan plagiasi. Yang kedua, sifat malas dan kurang percaya dengan kemampuan diri sendiri. Banyak mahasiswa yang malas dalam mencari sumber pengetahuan serta sumber referensi serta tidak memiliki keyakinan bahwa dirinya mampu menulis karya ilmiah. Yang ketiga, kurangnya budaya baca mahasiswa yang membuat mahasiswa merasa kesulitan dalam menentukan referensi untuk tugasnya. Yang keempat, keterbatasan waktu. Yang kelima, mudah dan instan. Dan yang keenam, berpikir bahwa dosen tidak akan tahu bahwa mahasiswa menjiplak atau copy-paste dari tugas internet serta berpikir bahwa plagiasi merupakan hal yang wajar dilakukan dan sudah menjadi tradisi. Yang ketujuh, tuntutan tugas dari dosen. Dan yang kedelapan, untuk skripsi. Banyak teori dan beberapa bahan yang memang harus diambil dari buku, internet, dan jurnal. Hal ini menyebabkan mahasiswa terdeteksi melakukan plagiasi karena banyak dari mahasiswa yang melakukan copy-paste tanpa memparafrasekan kalimat yang diambil dari buku atau internet. Plagiat dapat menjadi suatu tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Pada pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas juga diatur sanksi pidana terhadap pelaku plagiat di perguruan tinggi. Pasal tersebut tertulis bahwa lulusan yang karya ilmiah yang digunakan untuk mendapat gelar akademik, profesi atau vokasi sebagainya dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana dengan denda paling banyak 200 juta rupiah.
Materi selanjutnya ada jenis-jenis plagiat. Menurut Sulistilo dalam Selisih Riyadi tahun 2019 bahwa plagiarisme atau plagiat dapat diklarifikasikan dalam beberapa tipe, bentuk, dan jenis. Yaitu yang pertama jenis plagiat dari aspek yang dicuri, yaitu ada plagiat ide, plagiat kata demi kata, plagiat sumber, dan plagiat kepengarangan. Yang kedua, jenis plagiat berdasarkan kesenjangan, yaitu plagiat dibagi menjadi dua jenis. Ada plagiat sengaja dan